Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya kepada Ibu Yesi Mulyani STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas pengantar, yang mana tugas pengantar tersebut ditujukan untuk UTS. Baik, di sini saya menggunakan website dari informatika.stay.itb.ac.id. Kemudian saya akan menjelaskan mulai dari bab 1 sampai dengan bab ke-13. Baik, langsung saja untuk bagian pertama kita akan membahas bab 1 yaitu pengantar pengolahan citra. Citra atau image atau sebuah gambar merupakan bermakna lebih dari 1.000 kata. Di sini terdapat sebuah gambaran yang mana citra ini mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra karya kaya dengan informasi. Kemudian perbedaan image dan graphics atau di sini ditampilkan pada layar perbedaan dari sebuah citra dan graphics. Oke, citra. Apakah itu citra? Citra itu sering juga disebut dengan gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi, yang mana bersifat menerus atau kontinu yang dapat diamati oleh sistem visual manusia. Secara sistematis, citra adalah fungsi dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang dwimatra yang digambarkan dengan fungsi f x, y, di mana x, y itu adalah koordinat pada bidang dwimatra, kemudian x, y yaitu intensitas cahaya atau brightness pada titik x, y. Citra sebagai luaran dari suatu sistem perangkat sinyal dapat bersifat itu yang pertama ada optik, misalkan foto, kemudian yang kedua ada sifatnya analog, seperti pada gambar pada monitor televisi, kemudian ada yang digital yang dapat langsung disimpan pada disk atau pita magnetik. Kemudian perbedaan dari citra diam dan citra bergerak. Citra diam atau still image adalah sebuah citra yang bersifat tunggal. Kemudian citra bergerak itu adalah rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun atau sekuensial sehingga memberi kesan sebagai gambar yang bergerak. Next, untuk citra digital. Apakah itu citra digital? Citra digital adalah representasi citra melalui pencuplikan atau sampling secara ruang dan waktu. Pencuplikan secara ruang ini maksudnya berdasarkan koordinat sinyal X, Y. Untuk pencuplikan secara waktu itu adalah sederetan citra yang bergerak. Kemudian citra yang bergerak tersebut menjadi sebuah video digital. Nah, citra digital ini direpresentasikan sebagai matriks berukuran M kali N, di mana M kali N ini menyatakan resolusi citra, kemudian setiap elemen matriks yang dimiliki menyatakan sebuah pixel atau picture element. Di sini ada suatu gambaran citra dengan resolusi 1200 kali 1500, berarti citra tersebut memiliki 1200 kali 1500 pixel sama dengan sekitar 1.800.000 pixel. Next, untuk nilai setiap pixel X, Y menyatakan nilai keabuan atau gray level atau nilai intensitas. Nah, pengolahan citra ini suatu citra yang sering mengalami penurunan mutu atau degradasi. Misalnya dalam citra tersebut mengandung suatu cacat atau noise, kemudian warnanya terlalu kontras, kemudian gambarnya kurang tajam, gambarnya blur, dan sebagainya. Nah, citra semacam ini nih sebagai interpretasi yang sulit karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut itu berkurang atau tidak jelas. Contohnya pada slide ini di mana pada gambar pertama di bagian kiri ini ada citra dengan noisy image, kemudian ini ada citra dengan kontras yang terlalu gelap, kemudian ini citra dengan gambar yang selanjutnya pengolahan citra adalah
pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu. Misalnya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer. Menurut Anil Kajain, umumnya operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra apabila yang pertama, perbaikan atau modifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra. Yang kedua, elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur. Yang ketiga, sebagai citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain. Berikut adalah komponen sistem pemrosesan citra digital, di mana yang pertama ada image display, kemudian ada komputer, kemudian dari komputer ini terdapat mass storage, kemudian dari komputer juga punya hard copy dan soft copy-nya, kemudian nanti citra tersebut mengalami specialist image processing di hardware, kemudian image sensor yang sebagai problem. Nah, dalam pengolahan citra ini ada tiga bidang studi yang berkaitan dengan data citra. Namun tujuan ketiganya itu berbeda. Yang pertama, grafika komputer atau computer graphics. Kedua, pengolahan citra atau image processing. Yang ketiga ada pengenalan pola atau pattern recognition. Kurang lebih seperti ini untuk gambaran yang pertama, grafika komputer. Grafika komputer ini bertujuan untuk menghasilkan suatu citra yang lebih tepatnya itu disebut dengan grafik, yang mana geometrinya itu terlihat jelas seperti garis, lingkaran, dan sebagainya. Geometri tersebut itu memerlukan data deskriptif, di mana untuk melukis elemen-elemen pada gambar. Contoh data deskriptif adalah koordinat titik, sepanjang garis, jari-jari lingkaran, tebal warna, dan sebagainya. Oke, next, grafika. Ini adalah contoh grafik 3D yang dibentuk secara 3D modeling atau 3D rendering. Kemudian ini ada animasi komputer, kemudian ada uh, jenis-jenis grafik. Yang pertama itu ada raster atau bitmap, biasanya disebut pixel, kemudian vektor yang dibentuk oleh primitive geometry yang terdiri dari titik, garis, lingkaran, poligon. Nah, pengolahan citra ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin. Dalam hal ini, yang menjadi fokus utama itu pengolahan dalam komputer. Nah, teknik-teknik pengolahan citra mentransformasikan citra menjadi citra lain. Jadi, uh, inputannya itu adalah citra dan keluarannya itu outputnya itu juga sebuah citra. Nah, pengolahan citra misalnya ada image denoising, image enhancement, kemudian ada image deblurring, kemudian ya. Oke, next kita masuk ke materi pengenalan pola. Pengenalan pola itu mengelompokkan data numerik dan simbolik termasuk citra secara otomatis oleh mesin. Dalam hal ini komputer, yang mana tujuannya untuk mengenali suatu objek di dalam citra. Misalkan pengenalan pola pada plat kendaraan, di sini juga ada pengenalan dalam tulisan atau huruf. Oke. Nah, selanjutnya ada operasi pemrosesan citra digital. Yang pertama ada perbaikan kualitas citra atau image enhancement. Kemudian yang kedua ada penampatan citra atau image compression. Yang ketiga pengolahan citra atau image analysis. Keempat rekonstruksi citra atau image reconstruction. Yang kelima ada restorasi citra atau image restoration. Yang keenam ada pemampatan citra atau image compression. Nah, kita ke bagian yang pertama yaitu image enhancement. Tujuannya itu untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter di dalam citra. Dengan operasi ini, ciri-ciri khusus pada citra itu lebih ditonjolkan. Contoh operasinya itu perbaikan kontras gelap atau terang, kemudian perbaikan tepian objek atau edge enhancement, kemudian ada sharpening, kemudian ada
noise filtering, dan yang terakhir itu ada koreksi geometris. Nah, ini ada contoh perbaikan kontras gelap terang dari image enhancement. Selanjutnya ada noise filtering. Kemudian kita bisa uh, penajaman citra atau image sharpening. Kemudian ada koreksi geometrik. Yang kedua ada image restoration yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Nah, tujuannya ini hampir sama dengan image enhancement. Nah, tapi bedanya itu pada pemugaran citra, penyebab degradasinya. Misalkan ada citra, kemudian eh, citra tersebut ingin direstorasi seperti pada layar. Yang ketiga ada image analysis. Tujuannya itu untuk menghitung ukuran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Teknik analisis ini mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek. Contoh-contoh operasinya tuh ada pendeteksian tepi objek atau edge detection, kemudian ekstraksi batas atau boundary, kemudian yang terakhir ada representasi daerah atau region. Nah, ini contohnya ada uh, edge detection, kemudian ada ekstraksi batas, dan sebagainya. Nah, yang keempat ada kompresi citra. Tujuannya itu untuk menghilangkan redundansi pada citra. Nah, kompresi pada citra digital ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada lossless, yang kedua ada lossy. Nah, untuk yang lossless sendiri itu data pixelnya dapat direkonstruksi menjadi data pixel yang sama persis dengan data sebelum kompresi. Nah, contoh format dokumennya itu berupa GIF atau PNG. Kemudian ada yang lossy, data pixelnya itu tidak sama persis setelah proses kompresi. Ada ada sebagian informasi yang hilang dari sebuah citra tersebut. Contoh formatnya itu misalkan ada JPEG. Kemudian kompresi citra. Nah, format dokumen untuk kompresi citra BMP itu biasanya menggunakan run length encoding atau RLE. Kemudian ada GIF yang menggunakan label GIF. Kemudian PNG menggunakan LZ atau Huffman, dan JPEG yang menggunakan RLE, Huffman, and DCT. Oke, kita masuk ke pengolahan citra bagian kedua. Nah, pengolahan citra ini berhubungan erat dengan computer vision, di mana computer vision merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual seperti akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan atau recognition, dan membuat keputusan. Nah, computer vision tersendiri terdiri dari teknik-teknik untuk mengestimasi ciri-ciri di dalam objek di dalam citra, pengukuran ciri yang berkaitan dengan geometri objek, kemudian menginterpretasi informasi geometri tersebut. Nah, di sini digambarkan vision sama dengan geometri plus measurement plus interpretation. Nah, pada hakikatnya computer vision itu kita mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia atau human vision. Jadi, computer vision ini hampir sama dengan kita di indera manusia, yang mana kita mempunyai indera penglihatan yaitu mata. Nah, human vision ini sesungguhnya sangat kompleks. Manusia itu dapat melihat objek dengan indera penglihatan atau mata. Lalu citra objek diteruskan ke otak untuk diinterpretasi sehingga manusia mengerti objek apa yang tampak dalam pandangan matanya. Kemudian hasil interpretasinya ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya kita menghindari kendaraan di depan kita saat melaju di depan. Tuh.
Kemudian selanjutnya ada proses-proses di dalam computer vision, yang mana dibagi menjadi tiga aktivitas. Yang pertama ada memperoleh atau mengakuisisi citra digital. Yang kedua ada melakukan teknik komputasi untuk memproses atau memodifikasi data citra atau operasi-operasi pengolahan citra. Kemudian yang ketiga ada menganalisis dan menginterpretasi citra dan menggunakan hasil pemrosesan untuk tujuan tertentu. Misalnya memandu robot, mengontrol peralatan, memantau proses manufaktur, dan sebagainya. Proses-proses di dalam computer vision dalam hierarki bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, misalkan hierarki pemrosesannya yang pertama itu ada pre-processing. Nah, contoh algoritma itu ada noise removal, kemudian ada contrast enhancement, kemudian lanjut ke bawah lowest level feature extraction. Nah, contoh algoritmanya itu ada edge detection, kemudian ada texture detection, kemudian ke bawah lagi mungkin uh, naik levelnya intermediate level feature identification, contoh algoritma ada connectivity, kemudian ada pattern matching, kemudian boundary coding. Kemudian naik lagi levelnya ke high level scene interpretation via image, di mana contoh algoritmanya adalah model based recognition. Untuk image processing dalam computer vision itu adalah rangkaian kesauan dari image processing ke computer vision dapat dipecah menjadi low, mid, dan high level process. Untuk low level process, inputnya itu berupa image dan outputnya itu juga berupa image. Uh, for example, noise removal, image sharpening, kemudian ada image level process yang inputnya berupa image, kemudian outputnya itu nanti akan berupa atribut. For example, ada object recognition and segmentation. Next, ada high level process, di mana inputnya itu ada berupa atribut, kemudian outputnya itu adalah understanding. For example, ada scene understanding dan autonomous navigation. Ini adalah contoh untuk low level di mana ada image processing terdiri dari acquisition, representation, compression, transmission, image enhancement, edge atau future extraction, kemudian ada pattern matching. Nah, masuk ke high level, misalnya ada image understanding, recognition, and 3D, dan sebagainya. Nah, di sini ada aplikasi pengolahan citra dalam computer vision. Yang pertama itu ada image editing. Misalkan kita image editing yang pertama itu ada teknik cropping atau memotong gambar. Bisa dilihat pada layar, kita memotong gambar bunga. Jadi, misalkan bunga yang tadinya itu terlalu jauh, kita zoom dan crop. Kemudian ada removal of unwanted element. Misalkan di situ ada uh, noise atau gambar yang mengganggu kita. Jadi kita remove aja gambarnya menggunakan teknik removal dalam image editing. Next, pengolahan citra selanjutnya yaitu selective color change. Misalkan kita mau mengganti suatu warna, kemudian ada perspective correction and distortion. Misalkan gambar itu terlalu landscape ataupun terlalu vertikal, kita ingin mengubahnya menjadi yang kita inginkan gitu. Selanjutnya ada aplikasi pengolahan citra yang terakhir dari image editing yaitu selecting and merge. Oh, masih ada lanjutannya. Ternyata selecting and merging of image. Misalkan ada sebuah gambar kita ingin uh, merge ya, kita jadikan satu, kita edit. Selanjutnya ada special effect. Di sini kita memberikan efek pada gambar.
Kemudian ada aplikasi pengolahan selanjutnya yaitu video in painting. Contohnya pada robotika penerapannya. Kemudian ada image demosation. Nah, dalam bidang medis tuh misalkan kita dapat menemukan pengolahan citra dalam MRI, magnetic resonance imaging. Nah, di dalam eh, presentasi ini saya menampilkan MRI dari suatu otak manusia. Kemudian di bagian kanan itu ada gambar dari mamografi, yang mana yang sebelah kanan itu ada yang normal, kemudian yang kiri itu adalah yang kiri itu adalah normal, yang kanan itu adalah yang terkena cancer atau kanker payudara. Kemudian ada remote sensing, next ada face detection. Nah, aplikasi pengolahan citra ini juga diterapkan pada perdagangan. Sekarang era dunia digital di mana sekarang semuanya instan ya. Misalkan pada e-wallet sekarang menggunakan kode QRIS. Kemudian ada mm, beberapa produk yang ada di supermarket ataupun yang kita beli di mm, pasar menggunakan ada kode yang mana di situ apabila kita scan nanti akan muncul uh, kode produk yang kita beli. Selanjutnya ada biometrics, misalkan penerapannya pada sensor wajah, sensor tulisan, kemudian ada sidik jari dan sebagainya. Nah, citra ini juga diterapkan pada land, underwater, and space. Contohnya itu pada autonomous vehicles di, di sini berupa drone. Nah, selanjutnya ada pengolahan citra yang diaplikasikan pada traffic monitor. Di sini misalkan ada kamera. Nah, nanti dari kamera ini dia mengidentifikasi plat nomor, kemudian tanggal dan waktu, kemudian lokasi dan sebagainya. Nah, pengolahan citra juga nih diterapkan juga pada face detection. Contohnya itu pada hmm, alat elektronik ya. Sekarang seperti laptop ataupun smartphone, kita sekarang punya face detection untuk hmm, login gitu. Selanjutnya ada facial expression recognition. Aplikasi selanjutnya adalah Smart Human Computer User Interfaces, Sense Language Recognition, Hand Gesture Recognition, dan sebagainya. Nah, aplikasi pengolahan citra selanjutnya itu misalkan diterapkan dalam Human Activity Recognition. Di sini, eh, misalkan ada gambar, orang melakukan transaksi jual beli, kemudian dideteksi oleh citra person yang satu dan yang person yang kedua sedang uh, membawa ataupun mengambil barang gitu. Selanjutnya ada pengolahan citra pada medical application, misalkannya pada deteksi kanker kulit, skin cancer, kemudian ada breast cancer.
Kemudian pengolahan citra ini juga diterapkan dalam image morphing. Di sini eh, terdapat gambar manusia di mana seperti gambaran suatu evolusi dari suatu manusia gitu. Selanjutnya aplikasi pengolahan citranya diterapkan dalam inserting artificial object into a scene. Image tracking. Di sini ada citra uji standar, di mana terdapat sejumlah citra yang seringkali dipakai sebagai citra uji di dalam pengolahan citra atau computer vision. Citra-citra tersebut sering disebut sebagai standar test image, baik citra grayscale ataupun yang citra berwarna RGB. Nah, pada umumnya tuh citra uji berukuran persegi N kali N untuk memudahkan beberapa operasi pengolahan citra yang mengasumsikan citra masukan sebagai citra persegi. Nah, empat citra uji standar yang populer dan digunakan secara luas itu ada contohnya ada citra Lena, Mandrill, kamera, paper, dan sebagainya. Ini ada sejarah Citra Lena. Nama Citra Lena ini digunakan secara luas di dalam bidang pengolahan citra sejak tahun 1973. Nah, citra ini dikembangkan oleh model Swedia bernama Lena Soderbergh yang dipotong dari majalah Playboy. Kemudian foto Lena dari majalah Playboy tersebut dipindai oleh Alexander Sauchuk. Uh, Dia itu memerlukan foto wajah untuk ditampilkan di dalam sebuah artikel ilmiahnya di sebuah konferensi IEEE. Alasan dia menggunakan citra Lena sebagai citra uji ini karena citra ini memiliki detail yang bagus, kemudian tekstur dan bayangannya. Nah, tapi yang paling penting adalah jadi poin penting itu ada nilai-nilai piksel yang tersebar secara merata yang digambarkan sebagai suatu histogram. Nah, tidak dapat dipungkiri juga karena ia juga seorang wanita cantik, seorang model dan sekaligus aktris. Nah, ini adalah foto yang dijadikan sejarah Citra Lena. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi untuk bagian pertama pengantar pengolahan citra. Next, kita akan bahas pembentukan citra.